Mungkin di antara kita ada yang pernah ngadepin masalah-masalah, masa-masa krisis seperti itu. Kondisi emergensi yang luar biasa. Mungkin pesawat terbang, mungkin kapal. Dapat kita gulungan ombak berapa meter. Udah berat ya. Allah selamatin. Lalu begitu selamat kita nangis, kita plong, kita bahagia, kita senang, kita gembira. Dan Nabi SAW bersabda, Lallahu arafrah bitaubati abdihi min ahadikum. Dan Allah lebih gembira lagi dari itu jamaah. Jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih gembira lagi dari momen itu, dari momen itu. Oh, itu mungkin salah satu pemandangan terbaik di dunia. Kita lihat dokumenter gitu ya, penumpang yang berhasil selamat dari perjalanan maut, atau awak kapal yang berhasil diselamatkan dari perompak gitu. Karena beberapa ini terkenal dengan perompaknya, berhasil selamat. Itu begitu ketemu keluarga, itu dia peluk, dia nangis. Allah lebih senang dari momen itu. Subhanallah. Allah lebih senang dari momen tersebut ketika kita taubat kepada Allah. Ketika kita ucapkan Rabbik firli wa tuba alayya. Ketika kita mengatakan ampun ya Allah, ampun ya Allah. Allah senang, luar biasa. Allah gembira. Allah gembira. Salah satu imam besar yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izz, salah satu ulama madhab Hanafiyah, beliau mengatakan ma'athbatahullahu wa rasuluhu athbatnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan. Wa ma nafahullahu wa rasuluhu nafainah. Dan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tiadakan. Sesimpel itu aja. Kan begitu ya. Karena yang paling tahu tentang Allah ya Allah gitu loh. Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah tiadakan, kita tiadakan. Ketika Allah dan Rasulnya menyatakan Allah tuh gembira loh dengan taubat seorang hamba, maka kita tetapkan bahwa Allah itu punya sifat gembira. Allah itu punya sifat gembira. Dengan kemaha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kegembiraan Allah, kaifiyahnya, maka kita tidak masuk ke ranah sana. Kenapa demikian? Karena Allah berbeda dengan siapapun. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan apapun. Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Atau ayat yang sudah kita bahas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi hadirin yang Allah muliakan, tapi Allah gembira, kata Nabi SAW. Allah gembira. Jadi Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan ini penting, jamaah, ini penting. Nanti kita jelaskan betapa pentingnya dan urgennya sifat ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita.
Ini bukan menetapkan begitu saja. Ini ada dampak besar. Ada dampak besar. Pelajaran yang berikutnya, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu metode Nabi SAW dalam menjelaskan adalah dengan memberikan contoh, analogi, perumpamaan yang memiliki benang merah yang sama. Dan kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamakan kias aula. Hanya boleh menggunakan hal-hal yang positif, dan Allah berada di level tertinggi dan terbesar. Maksudnya gini loh, seperti ini, orang tuh gembira banget, Allah lebih gembira lagi. Atau Nabi SAW mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah tuh lebih sayang sama hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau manusia bisa melakukan sifat baik seperti itu, kalau ibu bisa sayang sama hambanya, ibu bisa sayang sama anaknya seperti itu, apalagi Allah. Allah memiliki sifat sayang yang sempurna, apalagi Allah gitu loh. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kembali poin bahwa contoh, analogi, permisalan itu penting, sangat-sangat penting, dan lebih mudah ditangkap dan lebih mudah membuat orang tuh mengerti gitu loh jamaah. Makanya para ulama mengatakan ini akan bahwa Nabi menggunakan contoh, permisalan atau analogi untuk menjelaskan sebuah pesan. Dan contoh ini banyak banget dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena dengan contoh itu kita bisa lebih memahamkan sebuah pesan dan makna, kata para ulama. Itu pelajaran bagi kita. Poin yang berikutnya jemaah sekalian. Poin yang berikutnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah begitu gembira ketika kita bertaubat. Ketika kita bertaubat. Sangat gembira. Bayangkan jemaah sekalian, seseorang yang berada di padang pasir, berjalan dengan ontaknya, lalu ia butuh istirahat, dia turun atau mungkin terjatuh, dia turun, terus pasti lagi istirahat tuh, dia ngantuk, dia tidur, ontanya hilang. Dan semua perbekalannya di itu onta, jamaah. Fa'isa minha. Bingung deh, gimana mau nyari? Oh, padang pasir. Dia nggak melihat ontanya sejauh mata memandang. Dia lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, ke belakang. Nggak ada tanda-tanda onta. Mau nyari di mana? Ini padang pasir. Ya Allah, panasnya minta ampun. Panasnya luar biasa. Itu luar biasa jamaah. Saya pernah naik bus dari Riyadh ke Mekah, AC-nya mati. Ya Allah, subhanallah.
itu serba salah. Mau mat, mau apa, mau nutup kaca kayak di oven. Walaupun saya belum pernah masuk oven, tapi ya mungkin mirip kayak begitulah. Kaca dibuka, ya Allah, itu angin panas. Itu di atas 50 derajat pada saat itu. Di atas 50 derajat. Itu tapi masih dalam bus. Ini di luar, ya Allah. Udah gitu, ontanya nggak ada. Ontanya hilang. Makanannya di situ semua. Airnya di situ semua. Fa'isa minha. Putus asa dia. Putus asa. Fa'ata syajaratan fa'attaja'a fi dhilliha. Maka dia putuskan untuk berteduh ke sebuah pohon. Di naungan pohon tersebut. Sambil melewati detik demi detik itu dengan keputusasaan. Dan Allah mengatakan ini bukan putus asa kepada si onta semata. Wa aisa min hayati, dia putus asa dengan kehidupannya. Itu dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang kalau udah begitu jamaah, itu artinya mati. Mati. Udah putus asa. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Mau gimana? Mau lari ke kanan, bisa jadi ontanya ke kiri. Mau lari ke depan, ontanya di belakang. Dan ke depan sejauh mata memandang gak ada sama sekali tanda-tanda ontanya. Mau lari ke kanan, sejauh mata memandang gak ada sama sekali ontanya di situ. Hadirin yang Allah muliakan. Mungkin salah satu gambaran kondisi beliau pada saat itu yang mungkin ada sebagian kita yang mengalaminya, turbulensi di pesawat yang sangat luar biasa. Terus pramugarinya atau kru kabinnya sudah pucat misalnya. Kalau pramugari masih senyum-senyum biasanya biasa. Penumpang aja paranoid misalnya gitu. Tapi kalau pramugari udah pucat, itu serius ya mah. Itu udah pasrah. Nggak ada jalan keluar. Mau gimana coba? Orang ini putus asa dengan hidupnya. Dia putus asa dengan hidupnya. Dia kayak ya udah saya mati sekarang deh. Saya udah nggak ada harapan hidup lagi. Ini ajal saya. Itu yang ada di benak dia. Lalu bayangin gak sih di saat-saat seperti itu mungkin dia tertidur di tengah-tengah keputusasaan, sedih aja ngeratapin dosa, gue mati sekarang. Begitu dia bangun, itu ontak di depan mukanya, Masya Allah. Idh huwa biha qa'imatun indahu. Tuh ontak berdiri depan mukanya, berdiri di sisinya. Ya Allah, itu gembiranya kayak apa coba? Habis turbulensi, habis-habisan. Kapten udah minta maaf, pilotnya udah bilang doa, mari kita berdoa kepada Allah. Saya tidak bisa mengendalikan pesawat ini. Ini kondisi di luar kemampuan saya. Kita udah kehilangan kontak dengan menara. Itu semua udah panik, udah teriak, udah nangis. Ngeri. Suasana udah gak karu-karuan.
tiba-tiba Allah selamatkan. Atau misalnya mau landing, tiba-tiba rodanya nggak bisa keluar. Mau nggak, ini harus landing nih, tapi kok rodanya nggak keluar. Itu deg-degannya kayak apa? Ternyata berhasil landing. Ya Allah, itu senengnya, gembiranya. Oh, nangis ya mah. Gak karuan bahagianya tuh kayak apa. Udah, roda nggak bisa keluar nih. Misalnya demikian. Hadirin Allah muliakan. Selamat pada saat itu. Itu nangis, sujud syukur, meluk, terharu. Makanya nggak heran, itu orang langsung ambil tali kekangnya sambil mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya nih orang. Saking senangnya, udah keceplosan udah. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Akhta'a bi syiddatil farah. Salah, saking senangnya. Saking senangnya. Kebayangkan gak sih? Orang mungkin diantara kita ada yang pernah ngadepin masa-masa krisis seperti itu. Kondisi emergensi yang luar biasa. Mungkin pesawat terbang. Mungkin kapal. Dapat kita gulungan ombak berapa meter. Udah berat ya. Allah selamatin. Lalu begitu selamat, kita nangis, kita plong, kita bahagia, kita senang, kita gembira. Dan Nabi SAW bersabda, Lallahu arafrah bitaubati abdihi min ahadikum. Dan Allah lebih gembira lagi dari itu jamaah. Jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lebih gembira lagi dari momen itu, Oh, itu mungkin salah satu pemandangan terbaik di dunia. Kita lihat dokumenter gitu ya, penumpang yang berhasil selamat dari perjalanan maut, atau awak kapal yang berhasil diselamatkan dari perompak gitu. Karena beberapa ini terkenal dengan perompaknya, berhasil selamat. Itu begitu ketemu keluarga, itu dia peluk, dia nangis. Allah lebih senang dari momen itu. Subhanallah. Allah lebih senang dari momen tersebut ketika kita tobat kepada Allah. Ketika kita ucapkan Rabbik firli wa tuba alayya. Ketika kita mengatakan ampun ya Allah, ampun ya Allah. Allah senang, luar biasa. Allah gembira. Allah gembira.